Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Akmal dari kelas 11 TKR 1. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada sistem pengereman. Yang pertama kita periksa adalah rem bagian depan atau rem cakram. Yang pertama kita lakukan adalah kita lepas dulu rodanya. Kita lepas secara menyilang. Ini juga belum. Nah ini lagi digarap ya. Yang biasa kayak gol, ayo mas. Iya sih. Gor anak bahasa. Jawabannya macam anu artinya loh bahasanya mana? Lalu kita simpan murnya di nampan. Setelah itu kita lepas rodanya. Setelah itu kita lepas brake pad-nya. Setelah itu kita periksa brake pad secara visual. Di sini untuk brake pad-nya masih tebal dan namun kondisinya bergumpal, terdapat gumpalan. Kita catat di jok sheet. Lalu kita periksa ketebalannya menggunakan jangka sorong. Yang pertama kita kalibrasi, sudah hasilnya 0. Lalu kita ukur cari bagian yang paling tipis. Sudah, lalu kita kunci, lalu kita baca, hasilnya adalah 4,75 mm. Kita catat tebal brake pad 4,75. Untuk kesimpulannya masih tebal, sudah sedikit aus. Lalu kita periksa yang kedua. Pertama kita kalibrasi, hasilnya 0. Lalu kita ukur, cari yang paling tipis sini. Lalu kita baca kunci sini. Oh ya, kita kunci, kita baca, hasilnya adalah 5,15 mm. Untuk kesimpulannya masih tebal, namun sebaiknya perlu dilakukan penggantian agar safety. Selanjutnya kita periksa ketebalan piringan menggunakan mikrometer. Yang pertama kita kalibrasikan terlebih dahulu. Di sini nolnya tidak pas, kita kalibrasi menggunakan kuncinya. Kita naikkan sedikit saja, hati-hati. Lepas. Sedikit saja, hati-hati. Sudah pas, 0 ketemu dengan 0. Lalu kita ukur. Kondisinya sangat berkarat dan sudah mulai ada gumpalan dan sudah mulai tipis. Lalu kita kencangkan menggunakan ratchet agar pengukuran tidak bergeser. Lalu kita kunci, lalu kita baca. Hasilnya adalah 18,9 mm. Selanjutnya adalah kondisi tromolnya.
semuanya sudah terkarat dan ada sedikit kompar. Untuk kesimpulannya, piringannya sudah haus, jadi harus dilakukan penggantian. Selanjutnya kita periksa run out piringan menggunakan dial indikator. Kita pemeriksaan Kita pasang alatnya. simpulannya kita lakukan pengukuran pada untuk kelas rem 3 ya. Kita kalibrasikan dulu. Sudah, lalu kita kalibrasikan ke 0. Sudah, setelah itu kita putar 1 putaran searah jarum jam. Sudah, lalu kita catat untuk hasilnya adalah 0,04 mm. Di sini untuk kesimpulannya adalah keolengannya masih standar karena belum melewati 0,15 mm. Nah, selanjutnya kita bereskan peralatan. Selanjutnya kita amplas brake padnya, amplas permukaannya, yang satunya juga. Setelah itu kita beri grease atau pelumas pada bagian yang bersinggungan. Di sini kita simulasikan saja. Nah, lalu kita pasang. Oke, selanjutnya kita pasang kembali rotannya. Setelah itu kita pasang kembali murnya. Mungkin guys, maaf tadi murnya kebalik. Lalu kita kencangkan secara menyilang. Di sini kita asal kencang saja karena nanti dikencangkan pakai kunci torsi atau kunci momen. Walajan.
Pemeriksaan di roda depan sudah dilakukan, kita lanjut ke roda belakang. Yang pertama kita lakukan adalah kita lepas dulu rodanya menggunakan kunci roda. Subsidi apa? Sekelebat bisa, sekelebat di mana? Kesing cai ya pora. Ingat yang lain akan bawa. Buat maning apa? Cek. Cak, video cak. Ngarep. Lalu kita lepas rodanya. Ya benar teh gerap. Sayang lah. Setelah itu kita periksa kondisi kampas rem atau brake shoe secara visual. Kunci Di sini kunci sok. untuk brake shoe-nya ada gumpalan. Kunci. Ada gumpalannya di bagian yang harusnya bergesekan dengan tromol. Kita catat. Oke, maaf salah. Selanjutnya kita periksa tromol remnya. Di sini untuk tromol remnya terdapat karat. Jadi kesimpulannya harus dilakukan pembersihan dan diberi cairan anti karat. Selanjutnya kita periksa persinggungan kanvas rem dengan tromol rem menggunakan pijak sorong. Yang pertama kita lakukan, kita kalibrasikan dia ke 0 sudah. Lalu kita ukur, kita gunakan baut rodanya sebagai patokan agar sejajar. Lalu kita kunci, lalu kita ukur. Di sini terbaca hasil pengukurannya adalah 226,95 mm. Selanjutnya kita bongkar remnya. Pasti dari siji apa dari loro? Pasti dari siji apa dari loro? Siji ya, awal bisa. Oh, jadi kita ada 42. Lah, ini lorong isuk maning. Karo. Bisa nyili. Oh, di sini kan. Ya, oke. Siap. Lakukan proses pembongkaran dan pisahkan sesuai SOP. Bersihkan semua komponen dan pisahkan yang sudah dipisah. Mulai sini. Periksa dan ini mahal.
itu kita perlu tekan agak Sudah. pelan ya. Setelah itu kita ukur ketebalan kampas remnya atau breksinya. Kita cari bagian yang paling tipis. Nah, di sini. Yang pertama kita kalibrasikan ke 0. Sudah, dia hasilnya adalah 0. Lalu kita ukur. Terdapat gumpalan. Sudah, lalu kita baca. Di sini untuk hasil pengukurannya adalah 4,60 mm. Kesimpulan harus Kita catat tebal kanvas 1 4,60. Selanjutnya kita ukur yang kedua. Kita cari bagian yang paling tipis di sini. Yang pertama kita kalibrasikan dulu. Sudah, hasilnya 0. Lalu kita ukur. Terima kasih. Kita cari yang Setelah itu kita ukur. Hasilnya adalah 4,35 mm. Kita catat. Untuk kesimpulannya masih bagus karena masih di standar. Selanjutnya kita ukur diameter dalam tromol rem. Kita taruh di sini. standarnya 1 sampai Lalu kita gunakan baut rodanya lagi sebagai patokan. Yang pertama kita kalibrasikan, sudah, hasilnya 0. Lalu kita ukur. cari yang Setelah itu kita kunci, lalu kita baca, hasilnya adalah 229,45 mm. Untuk kesimpulannya masih bagus karena masih tebal. Kesimpulan masih Setelah itu kita bersihkan masih standar. kampas remnya menggunakan amplas. Yang satunya lagi. Piringan atau dik. Setelah itu kita bersihkan tromolnya. Sudah. Setelah itu kita beri grease pada plat tromol remnya. Di sini kita simulasikan saja. Sudah. Setelah itu kita rakit kembali rem tromolnya. Lalu kita ukur Kita pasang pegas penahannya. nya 18,24. Standarnya 19 sampai 20. Berarti kesimpulannya Kita pasang kembali yang satunya lagi. kesimpulan sudah aus. Karena tidak memenuhi standar. Kita pasang bekas penahannya. Selanjutnya roll out piringan atau disk.
Kita pasang bekas. Maaf, kita pasang dulu penyetel tromolnya. Setelah itu kita pasang bekasnya. Aku lagi sakit ini. Saya kan gurih masih Akmal masih duduk. Oke, sip. Setelah itu kita pasang tromol. Maaf. Putar ya. Start. Sip. Setelah itu kita pasang kembali rodanya. Selanjutnya kita pasang kembali murnya. Terus bongkar gitu. Cuma udah pemikiran ini per. Selanjutnya kita kencangkan menggunakan kunci. Kita kencangkan secara menyilang supaya velgnya tidak terjadi deformasi atau perubahan bentuk. Jadi kita asal kencang saja karena tadi nanti kita kencangkan menggunakan kunci momen. Maring gini, baik, instrumen rapi kira. Saus kan? Saya maring kiri. Ya. Siji, loro, telu. Oh, maring titik-titiknya? Ya. Gua enggak disebut garis, gua enggak muter maning pindahin lah. Kanan itu siji. Oh iya. Yuk. Selanjutnya kita putar. Setelah itu kita bereskan peralatan. 360 derajat. Sekian dari saya untuk video pemeriksaan dan pembongkaran sistem pengereman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.